warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwanda, NIM 210222076 dari AP Reguler 3. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang angka 2. Yang pertama yaitu ibadah. Definisi ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah taat atau taat pasrah, mengabdi, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Secara terminologi, ibadah adalah salah satu istilah atau nama yang mencakup seluruh aktivitas baik perintah seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan atau perkataan, zahir dan batin. Adapun macam-macam ibadah dari segi garis besar yaitu ibadah muamalah, ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah atau amalan-amalan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, jumlah dan tata cara pelaksanaannya. Contohnya rukun Islam, syahadat, salat dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 17, puasa dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, zakat dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, haji dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 197. Membaca Al-Quran, wudu dan tayamun. Adapun ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah segala amalan atau perbuatan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat umum yang pelaksanaannya tempat, jumlah dan waktu tidak ditentukan dalam Islam. Contohnya menuntut ilmu, zakat dan sedekah, tolong menolong. Adapun dari segi bentuk dan fisiknya, yaitu yang pertama ibadah yang berupa ucapan atau perkataan seperti takbir dan doa. Yang kedua ucapan yang berupa perbuatan seperti menolong orang yang tenggelam. Yang kedua berjihad di jalan Allah. Ibadah yang ketiga itu ibadah yang berupa menahan diri untuk mengerjakan sesuatu hal seperti ibadah puasa. Yang keempat ibadah yang berfungsi. Ibadah yang bersifat menggugurkan hak seperti menghapus utang seseorang. Adapun manfaat ibadah yaitu ibadah dapat memberikan rasa aman, damai dan tenang karena Allah Subhanahu wa taala telah mengurus semua urusan pada hambanya. Adapun materi yang kedua yaitu sholat. Definisi sholat. Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa adalah doa dan menurut istilah adalah syariat. Maka sholat adalah ucapan atau perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Adapun syarat dan rukun sholat, yaitu syarat sholat adalah semua yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu amalan seperti beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari najis dan hadas, menghadap kiblat dan menutup aurat. Adapun rukun sholat yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku dengan tenang, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, salam, tertib. Adapun tahara yaitu tata cara tahara menurut perspektif Muhammadiyah. Yang pertama wudu, tata cara wudu yaitu membaca basmalah. Yang kedua mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga berkumur-kumur, meniup dan mengembuskan sebanyak 3 kali. Yang keempat membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang kelima mencuci kedua tangan, kedua siku sebanyak 3 kali dan mendahulukan tangan kanan. Yang keenam yaitu membasuh kepala dan menarik telapak tangan
mulai muka hingga tengkuk, lalu telapak tangan kembali ke semula, dan membasuh telinga. Yang ketujuh, mencuci kedua kaki, kedua mata kaki sebanyak 3 kali, dan mendahulukan kaki kanan. Yang kedelapan, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tata cara tayammum, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua menempelkan kedua telapak tangan pada debu, yang ketiga meniup debu pada kedua telapak tangan, yang keempat membasuh muka, yang kelima membasuh punggung kedua tangan, punggung kedua telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Adapun mandi wajib, yaitu tata cara mandi wajib yang pertama mencuci kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu mencuci kemaluan, lalu berwudu sebagaimana wudu dalam sholat, kemudian membasuh, mengambil air, dan memasukkan jari-jari tanganmu pada pangkal rambut dengan menggunakan wangi-wangian secara merata. Bagi perempuan, hal ini tidak boleh dilaksanakan sebelum rambut dalam keadaan terbuka. Kemudian mulailah menyiram air pada sisi kepala kanan 3 kali dan kepala kiri 3 kali, lalu menyiram seluruh tubuh dan digosok. Kemudian membasuh kaki, terutama mengutamakan kaki kanan atas kaki kiri. Selain itu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Adapun dalil yang mewajibkan sholat, yaitu yang pertama dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Adapun manfaat sholat bagi fisik dan batin, yaitu 1. Melancarkan aliran darah dan getah bening. Yang kedua, merenggangkan otot-otot bahu dan otot-otot lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kadar oksigen. Yang keempat, mencegah adanya sakit punggung. Yang kelima, aliran darah otak meningkat. Adapun materi yang ketiga, yaitu puasa. Definisi puasa, Syaum secara bahasa adalah menahan diri. Adapun secara syar'i yaitu menahan diri dengan niat yang dari seluruh yang membatalkan seperti makan dan minum, bersetubuh dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. 2, yaitu apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, haid. Yang kedua, berhubungan intim. Yang ketiga, gangguan kejiwaan. Yang keempat, murtad pada saat puasa. Yang kelima, muntah disengaja. Yang keenam, keluar air mani. Yang ketujuh, memasukkan obat ke dalam dubur dan gugur. Yang ketiga, yaitu manfaat puasa bagi fisik kita. Yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, menstabilkan kadar gula darah. Yang keempat, melancarkan metabolisme tubuh. Yang kelima, pola makan lebih teratur. Adapun manfaat puasa dari segi
spiritual keagamaan, yaitu yang pertama lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menahan hawa nafsu, yang keempat melatih kesabaran. Adapun materi yang keempat yaitu haji. Definisi haji. Arti kata haji menurut bahasa adalah berziarah, berkunjung dan berwisata suci. Sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu dengan waktu-waktu tertentu, dengan melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Itu adapun syarat dan rukun haji, yaitu syarat haji yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat merdeka atau bukan budak, yang kelima ittihad atau mampu. Adapun rukun haji yaitu yang pertama ihram, niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima bersyukur, yang keenam tertib. Yang ketiga yaitu macam-macam haji. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji kiran, yang ketiga haji tamattu. Adapun yang keempat itu apa saja yang dilarang dalam haji, yaitu yang pertama dilarang menggunakan pakaian berjahit, yang kedua dilarang menutup kepala bagi laki-laki, dilarang menutup muka bagi perempuan. Yang keempat bercukur rambut atau bulu-bulu. Yang kelima memakai wewangian. Adapun dalil tentang haji yaitu yang pertama dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 97, Quran surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 197, dan Quran surah Al-Hajj ayat 27. Adapun materi yang kelima yaitu ibadah maliyah. Definisi zakat. Kata zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagian saluran pada waktu yang khusus yang berhak menerimanya. Yang kedua yaitu definisi zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jenis baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Adapun zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang setara, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Ketiga yaitu ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu satu sya gandum atau kurma bila dikonversikan dengan satuan kilogram yaitu 2,5 kg, dan bila dikonversikan dengan satuan liter yaitu 3,5 liter. Takaran ini tidak boleh kurang tetapi boleh lebih. Ketentuan zakat fitrah disesuaikan dengan tempat pelaksanaannya. Adapun ketentuan zakat mal yaitu pengelolaan zakat mal sudah ditentukan dalam Undang-Undang LHO pengelolaan zakat, dalam pengelolaan zakat di atas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun definisi sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya jujur atau benar. Menurut istilah yaitu suatu amalan yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela semata-mata hanya
hanya menginginkan ridhonya sebagai bukti kejujuran dan kebenaran imam seseorang. Adapun ketentuan sedekah, yaitu orang yang berakal dan balik, barang yang disedekahkan adalah barang yang bermanfaat dan hasil usaha sendiri. Yang ketiga yaitu hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Adapun definisi infak, yaitu infak berasal dari kata nafkah yang berarti tidak lebih, tidak berlalu dan tidak lewat, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya dan berbelanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Adapun ketentuannya yaitu tidak berlebihan. Yang kedua, memprioritaskan kewajiban. Yang ketiga, memperhatikan hak yang lebih penting. Definisi wakaf, yaitu wakaf adalah kata dari bahasa Arab, yaitu wakaf berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Ketentuan wakaf yaitu adanya wakif, harta mauquf aliyah, syikhat. Adapun definisi akikah adalah binatang kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Adapun ketentuan akikah yaitu dilaksanakan pada hari ke-7. Apabila lewat, kita bisa melaksanakan pada hari ke-14 dan 21. Yang kedua, untuk bayi laki-laki kita menyembelih 2 ekor hewan kambing, dan untuk bayi perempuan kita menyembelih 1 ekor hewan kambing. Adapun definisi kurban adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dengan niat takarrub dan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan kurban yaitu seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi dan kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Adapun definisi hibah, kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu al-hibatu, yang memiliki arti pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Adapun ketentuannya yaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, lafal ijab dan kabul. Yang terakhir yaitu perbedaan infak, wakaf, akikah, kurban dan hibah. Yaitu infak yaitu membelanjakan harta untuk kebaikan, wakaf yaitu menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk keperluan ibadah atau masyarakat umum. Hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa meminta imbalan. Akikah adalah menyembelih hewan kambing atau domba untuk menyambut anak yang baru lahir. Sedangkan kurban yaitu menyembelih hewan pada hari raya kurban atau Idul Adha. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.